Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, hari ini kita langsung saja masuk ke pelajaran IPA. Itu ada dua yang akan bahas hari ini. Bunda jelaskan. Yang pertama itu adalah pernapasan pada hewan dan manusia. Nanti dilanjuti tentang pernapasan dada dan pernapasan perut ya. Oke, yang pertama itu adalah pernapasan pada hewan. Jadi, hewan ini adalah makhluk hidup yang bernapas setiap hari. Di sini akan kita bahas ada cacing, serangga, ikan, amfibi, reptil, burung, dan mamalia. Oke, kita mulai dari cacing tanah. Jadi ya, cacing tanah ini disebut dengan famous cacing tanah ini dia tidak memiliki alat pernapasan khusus. Dia hanya bernapas itu melalui permukaan kulit, makanya permukaan kulitnya itu selalu basah dan selalu berlendir ya. Karena untuk memudah menyerap oksigen dari udara. Bagaimana cara dia bekerjanya? Nanti ketika udara itu masuk melalui permukaan tubuh kulitnya si cacing, dia akan mendapatkan hemoglobin. Hemoglobin ini akan mampu mengikat oksigen sehingga dia akan mengalirkan ke seluruh tubuh pada tubuh cacing. Yang kedua itu adalah serangga atau insekta. Nah, jadi serangga ini alat pernapasannya itu berupa trakea ya. Jadi sistem tabung yang memiliki banyak percabangan. Ini ya, sistem tabung dia seperti tabung, ada cabang-cabangannya ya yang ada dalam tubuh. Makanya dia bernapas dengan menggunakan trakea. Udara yang masuk juga itu hanya melalui pori-pori kecil yang terletak di antara tubuh si serangga ini, makanya disebut dengan spirakel. Selanjutnya itu adalah ikan. Ikan bernapas dengan insang. Jadi insang itu letaknya ada di kepala ikan bagian belakang. Dia bentuknya seperti berwarna merah muda. Dia juga selalu lembab. Kalau kita pegang itu banyak mengandung darah dan air ya pada ikan. Jadi insang ini jadi ikan alat pernapasannya itu menggunakan insang. Lanjut lagi itu adalah tentang amfibi. Amfibi yang hidupnya itu di dua alam, ada di air dan ada di darat ya. Jadi kalau dia berupa kecebong, biasanya alat pernapasannya itu ada di luar, insangnya ada di luar. Ketika dia umur 9 hari, ya, jadi pernapasannya itu nanti menggunakan insang bagian dalam. Ketika kataknya menjadi katak dewasa, dia akan bernapas menggunakan paru-paru dan menggunakan permukaan kulit. Sedangkan yang reptil itu adalah hewan yang berjenis sama reptil itu antara ular, kadal ya, itu disebut dengan reptil. Dia bernapas juga itu udara yang masuk akan melalui hidung, lalu nanti melalui tenggorokan, kemudian akan menuju ke paru-paru ya. Ini pada reptil. Jadi reptil ini alat pernapasannya itu adalah paru-paru. Selanjutnya itu adalah burung. Nah, burung ya. Burung ini bernapas dengan sepasang paru-paru. Ada dua paru-paru ya. Udaranya masuk itu bukan saja melalui paru-paru, tapi juga sebagiannya masuk ke kantong udara. Ini kantong udaranya ya, selain paru-paru. Jadi pada saat burung itu tidak terbang, dia akan menghirup udara sebanyak-banyaknya dan akan dimasukkannya ke kantong udara dan paru-paru. Ketika dianya akan terbang, dia tidak memerlukan lagi udara karena udaranya sudah dihembuskan dari kantong udara ke paru-paru. Ini burung ya, penjelasan burungnya. Di buku ada, bisa dilihat. Ini Bunda hanya menjelaskan biar kalian paham apa yang Bunda jelaskan. Yang berikutnya itu adalah mamalia, jenis hewan yang menyusui ya. Jadi ada dua jenis mamalia yang hidupnya di darat dan di air. Kalau di darat itu biasanya dia pernapasannya menggunakan hidung, menggunakan paru tenggorokan, atau disebut dengan trakea, batang tenggorokan, dan nanti dia bernapas menggunakan paru-paru. Itu mamalia.
Sedangkan kalau mamalia, tadi mamalia darat ya, sedangkan kalau mamalia air, itu dia biasanya, kalau pada lumba-lumba, ketika dia akan menyelam, ya, katupnya akan menutup, tapi sebaliknya ketika dianya mau muncul ke permukaan air, katupnya akan terbuka. Nah, makanya saat mamalia air itu katupnya terbuka, dia akan menghirup oksigen sehingga serta mengeluarkan karbon dioksida dan uap air ketika dia meloncat ke atas permukaan air. Nah, jadi ini ya. Jadi, kita ulang lagi. Sistem pernapasan pada hewan itu, kalau cacing itu bernapasnya dengan menggunakan kulit, serangga itu trakea, ya. Ikan itu insang, burung itu paru-paru ditambah dengan kantong udara. Sedangkan amfibi itu alat pernapasannya paru-paru dan kulit, reptil itu paru-paru, dan mamalia itu adalah paru-paru. Selanjutnya itu adalah sistem pernapasan pada manusia. Jadi manusia itu pertama kali bernapas melalui hidung, nanti hidung menuju ke trakea atau disebut dengan tenggorokan, bronkus, selanjutnya adalah menuju ke paru-paru. Kita bahas tentang hidung. Nanti udara dihisap melalui hidung, ya, melalui hidung. Di dalam hidung itu ada yang namanya di sini bulu-bulu kecil atau disebut dengan rambut-rambut hidung. Nah, itu fungsinya untuk menyaring udara yang berasal dari luar. Sebelum masuk ke dalam tubuh, dia akan disaring melalui rambut-rambut hidung, ya. Selain itu juga, dia menyesuaikan suhu dan kelembapan udara. Terus nanti setelah di hidung, dia akan menuju ke trakea atau tenggorokan. Trakea atau tenggorokan itu seperti ini gambarnya. Nah, ini ya. Dia penghubung antara bagian hidung dan paru-paru. Hidung ke paru-paru ini disebut dengan tenggorokan atau disebut dengan trakea. Selanjutnya itu kedua adalah setelah dia trakea, nanti dia menuju ke faring. Udara itu bergerak menuju ke laring. Habis faring, laring. Jadi habis ke tenggorokan, nanti dia ke faring, di faring. Nanti ini disebut dengan disebut dengan laring. Faring, laring, ya. Di laring inilah udara akan menggetarkan pita suara. Nah, itu terletak di laring, ya. Setelah itu nanti ketika dia di trakea, ya, terjadinya penyaringan kembali udara di tenggorokan tadi ya, yang masuk dan mengantar udara tersebut ke paru-paru. Ke sini nanti dia akan masuk melalui paru-paru. Setelah disaring, dia akan baru mengantarkan udara tadi menuju ke paru-paru, ya. Selanjutnya itu adalah paru-paru. Di dalam paru-paru nanti ada yang bronkus disebut dengan bronkiolus atau alveolus. Kalau bronkus dia memiliki dua cabang. Dua cabang ini disebut dengan bronkus ya. Dari trakea menuju ke paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Disebut dengan bronkus. Sedangkan di dalam bronkus ini ada yang namanya kayak garis warna merah ini disebut dengan bronkiolus, lambang-lambang dari bronkus. Di dalam bronkus nanti ada yang disebut dengan alveolus. Alveolus ini seperti gelembung-gelembung kecil, itulah fungsinya untuk sebagai tempat pertukaran oksigen dan tempat karbon dioksida, ya. Jadi pada manusia itu dia melalui hidung, habis melalui hidung nanti dia melalui trakea, bronkus dan paru itu adalah paru-paru. Oke, sekarang lanjut materi kedua itu mengenai pernapasan dada dan perut ya. Pernapasan dada itu pernapasan yang diatur oleh kerja otot antar tulang rusuk, sedangkan perut itu diatur oleh diafragma. Pada pernapasan dada dan perut nanti ada istilah yang disebut dengan inspirasi dengan ekspirasi. In itu udara masuk, ex itu udara keluar ya. Jadi ketika dia udara masuk, rongga dadanya akan lebih kecil ya. Itu pada saat oksigen masuk. Sedangkan pada rongga udara mau keluar, rongga dadanya akan menjadi lebih besar. Kalau cara kerja pernapasan melalui pernapasan perut, ketika dia inspirasi, ya, di sini lihat rongga dadanya akan membesar.
dan tekanannya akan menjadi lebih kecil, ya. Sedangkan kalau yang diekspirasinya, rongga dadanya akan mengecil. Kebalikan ya, dan tekanannya akan menjadi lebih besar. Itu pada rongga perut. Oke, itu saja anak-anak penjelasan dari Bunda mengenai pernapasan hewan, manusia, dan pernapasan dada, perut. Itu saja. Kalian bisa lihat di buku, ya, di situ ada juga tentang penjelasannya, bisa dicek di halaman 4 sampai halaman 7. Nanti juga bisa kalian lihat di halaman 11 sama halaman 12. Dan yang terakhir itu bisa kalian lihat di halaman 40 sampai 41. Baiklah anak-anak, nanti latihannya akan Bunda share di grup kelas 5. Terima kasih anak-anak Bunda.